semoga aja acaranya lancar, Pak. Dan saya senang melihat Bapak sebagai ini. Makasih ya, udah nemenin saya repot-repot. Sama-sama, Pak. Udah, kamu kalau mau pulang aja nggak apa-apa. Oh, baik, Bos. Kamu udah pulang? Udah. Abis dari mana? Jalan-jalan tadi sama Randy, ditemenin Randy ke Randy. Udah saya duga. Mau kabur ya? Kan tadi saya udah bilang di telepon bahwa saya dan Pak Abimana mau ketemu dengan Anda. Lama kita nggak ketemu. Terakhir saya mencari tahu tentang Sienna, saya mendapatkan informasi kalau dia sudah tidak ada di manajemen kamu lagi. Tapi dia tidak menceritakan apa-apa. Apakah kamu bisa menceritakan ke saya? Apa alasannya? Itu memang keputusan Sienna yang ingin keluar dari manajemen saya. Sebenarnya itu keputusan gue. Gue yang ngeluarin Sienna karena Sienna membuat manajemen tercoreng. Tapi gue takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya ke Abimana. Kamu yakin Sienna yang mau keluar? Kalau begitu kamu ceritakan ke saya apa alasannya. Sebentar. Dari tadi saya perhatiin, kayaknya kamu gelisah banget ya. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Jar, pantau terus tuh si Ferry. Saya nggak yakin dia ngomong jujur. Iya Pak, sikapnya juga. Dia nunjukin banget kalau dia gelisah. Sepertinya memang ada yang dia sembunyikan Pak. Iya. Sienna bukan tipe perempuan yang suka pergi ke klub dan mabok. Dia lebih suka mengurung dirinya kalau lagi ada masalah. Atau dia memang sudah berubah. Nah, saya yakin, pasti ada alasan yang kuat. Dan ini masalah yang harus kita cari tahu, Jar. Siapa? Sebentar, Pak. Halo? Oke, terima kasih. Pak, ada informasi. Kalau besok Elsa dan Nino dipanggil lagi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Oke. Biasa kita ke sana juga. Baik, Pak. Ya, sebenarnya kita bertengkar. Pada saat itu karena Sienna selalu minta aku harus bertanggung jawab atas kehamilan yang sekarang dia hadapi. Oh my lord. I'm sorry, aku harus nanya ini, tapi kayak apa kamu yakin itu anak kamu, No? Kenapa kamu harus bertengkar kalau ya kamu yakin atau enggak itu anak kamu? Enggak seperti itu. Karena jujur, aku sendiri sama sekali gak pernah menyentuh dia. Tapi si Yogianya sebagai seorang perempuan, kenapa dia bisa nuduh kamu, No? Sedangkan kamu nggak pernah melakukan itu. Kenapa dia bisa yakin itu bahwa kamu adalah bapak dari anaknya? Why? Jadi memang waktu itu aku nggak sengaja ketemu di klub malam. Di situ Sienna udah mabuk banget sama teman-temannya. Terus karena dia buat keributan, aku kenal, jadi aku menawarkan dia, udah deh, aku yang nganterin pulang. Yeah. Makanya aku anterin dia pulang pada waktu itu sampai ke rumahnya. Mungkin dengan alasan itulah dia berpikir kalau pada malam itu aku ngelakuin sesuatu sama dia. Tapi persoalannya, ini juga jadi salah satu
alasan atau alibi untuk pihak kepolisian mencoba ya menyambung benang merah lah terhadap kasus meninggalnya Sienna ini. So, okay, no, I know. Mungkin ini emang berat dan gak segampang itu untuk aku omongin untuk kamu calm down. Tapi aku yakin kalau kamu yakin kamu benar. Di suatu saat nanti, the end of the time, kebenaran itu pasti yang terungkap. Sekali lagi maaf, kita jadi ngomongin soal ini, kan seharusnya ngomongin soal pekerjaan. It's okay, yang penting kamu udah bisa relax dulu, kontrol dulu, baru kita bisa mulai. Oh ya, satu hal lagi. Tolong jangan share ke siapa-siapa. Karena ini kan menyangkut kerja sama kita. Saya juga nggak mau kalau nanti ada orang lain yang terlibat di sini. I keep my promise. Oke, soal pekerjaan. Bentar ya. Sudah simpan barang-barang kita beli tadi. Ya, semoga aja acaranya lancar, Pak. Dan saya senang melihat Bapak sebagai ini. Makasih ya, udah nemenin saya repot-repot. Sama-sama, Pak. Udah, kamu kalau mau pulang aja nggak apa-apa. Oh, baik, Mas. Kamu udah pulang? Udah. Abis dari mana? Jalan-jalan tadi sama Randy, ditemenin Randy keliling-keliling. Keliling-keliling? Ngapain, cari apa? Kalau gitu, Pak, Bu Andin saya pamit pulang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari luar, belum mandi, belum ganti baju. Saya ganti baju dulu, mandi dulu ya. Mau ngapain? Mau masuk? Buat apa masuk, kan saya mau mandi. Ya kan aku juga gak akan ngeliatin kamu mandi. Ya terus ngapain masuk? Masuk ke dalam tuh ngapain? Ya nyiapin kamu baju lah. Saya bisa nyiapin baju saya sendiri nih. Kamu gak mau aku siapin? Nggak usah, saya siapin sendiri aja. Terus aku gak boleh masuk ke kamar? Nanti aja selesai saya mandi kalau mau masuk-masuk. Emang kenapa? Enggak ada apa-apa. Cuman kan saya mau mandi. Takut nanti saya nggak pakai baju, kamu masih di situ kan. Iya, pokoknya intinya kalau mau masuk, saya mandi dulu. Udah saya beres-beres, baru kalau mau masuk-masuk. Gak usah cemberut gitu mukanya. Saya masuk dulu ya. Apaan sih? Masa aku gak boleh masuk ke kamar aku? Kenapa ya dia? Kok kayaknya kayak balik lagi ke awal? Mukanya mesti ngambek lagi. Ya, pasti dia banyak tanya tuh di pikirannya dia kenapa dia nggak boleh masuk kamar. Ya udahlah ya. Biarin aja ngambek. Nanti juga baik sendiri. Ya kalau misalkan dia masuk harus ngeliat kado ini kan nggak jadi kejutan namanya. Ntar juga kalau ngelihat kado dari saya juga dia happy juga. Udah gak ngambek lagi. Tapi situasinya jadi gak tepat sih. Mama sakit. Tapi ada anniversary sama Andin. Ya mudah-mudahan Mama bisa ngerti lah ya. Dan mudah-mudahan Andin bisa ngerti kalau perayaannya cuma begini. Masal kenapa sih? Kok ngeselin banget?
Kayak kemarin udah baik-baik aja. Udah ketawa-ketawa, udah romantis. Kok sekarang balik lagi kayak awal? Pikirnya aku nggak bete. Mbak Andin, tadi Kiki lihat Mas Al pulang sama Mas Randy. Terus habis itu Kiki nyariin Mas Al, cuma Kiki nggak tahu kemana. Mas Al kemana? Ada di dalam. Tau lah. Mbak Andin kenapa? Mbak Andin bete sama Mas Al? Iya. Bete kenapa? Ngeselin dia. Kemarin tuh udah baik-baik aja, udah happy. Terus sekarang balik lagi kayak di awal. Maksudnya Mbak Andin itu sifatnya Mas Al kayak waktu pertama kali Mas Al pulang ke rumah ini? Iya. Kamu lihat sendiri kemarin-kemarin ini masa lagi baik sama aku, perhatian sama aku, murah senyum. Ya mencoba untuk kayak apa ya? Mulai lagi dari awal. Tapi ini kenapa dia balik lagi? Terus habis itu Mas Al ngapain Mbak Andin lagi? Tau lah, tanya sendiri sama orangnya. Males. Bikin bete, mendingan aku ke mama aja. Lah? Mbak Andin? Nah ini gimana sih? Mesti nih kalau majikan berantem pasti yang kena yang sini. Nah habis itu Kiki disuruh nanya ke orangnya. Lah yang ada diserangap lagi Kiki. Udah tahu sifatnya Mas Al. Ya meskipun masih lupa cuma kan. Mbak Andin? Sampai sini aja ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya, No, udah mau anterin. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Harusnya tadi kita meeting ngomongin soal kerjaan tapi malah ngebahas isu yang lain. It's okay. Pasti Elsa juga sedang mengalami masalah yang sama. Ya, semoga saja mereka bisa handle semuanya. Yaudah kalau gitu saya permisi. Anino. Randy, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heidi. Ya. Oh, tadi habis meeting sama Nino di kantor. Oke. Sa? Kamu di sini? Tadi papa ke kamar kamu bawain makanan. Badan kamu masih hangat loh, Nak. Makan dong. Kenapa sih nggak mau makan? Enggak, aku nggak lapar, Pak. Ya, bukannya nggak lapar. Kamu lagi mikirin banyak hal. Kamu harus tenang, Nak. Gimana bisa tenang sih, Pak? Kalau pikiran aku soal ini tuh nggak selesai-selesai, Pak. Sayang, yang namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Ya, masalah itu harus kita hadapi. Kalau kita hindarin, justru akan bikin masalah baru. Masalahnya nggak selesai, kitanya stres. Papa juga ada masalah, Mama juga ada masalah, Andin juga ada masalah, tapi kita bisa ngelewatin masalah itu dengan baik. Harus kita lewatin.